Selamat datang di Radio Cerita Malam. Kisah hari ini sangat mengejutkan. Pastikan kalian sudah subscribe dan mari kita masuk ke ceritanya. Chapter 1, The Facade. Suasana pagi di Kampung Cibuluh yang biasanya tenang mendadak geger. Di halaman depan toko emas Bularas yang mewah terlihat Bularaswati melempar gelas teh dari dalam toko hingga hancur berserakan di trotoar. Warga yang melintas pun berhenti dan saling berbisik, yang kemudian menjadi gelak tawa bersahabat di tengah hangatnya cuaca pagi itu. "Emang dasar dasmu, kagak tahu malu si Makneng!" Teriak Bularas dengan suara menggelegar, cukup kuat untuk terdengar hingga ke warung sebelah. Bularaswati, sang pemilik toko emas yang terkenal akan dominannya, tengah dihantui cengkeraman hutang yang mulai mencekik. Di balik aura perfeksionisnya, Bularas membabi buta mencari solusi untuk menyelamatkan bisnisnya. Flashback ke beberapa bulan sebelumnya, kehidupan di Kampung Cibuluh terlihat sempurna. Setiap hari, Bularas memamerkan senyum manis di depan pelanggan setianya. Tak ada yang tahu betapa rapuhnya fondasi di balik toko emasnya. Orang-orang kampung menggadang-gadang pasangan Tio dan Siska yang berhasil memikat hati banyak orang lewat keserasian mereka di acara-acara desa. "Kak Tio dan Mbak Siska tuh cocok banget ya, kayaknya emang jodohnya dunia akhirat," ujar Bu Rani, seorang ibu-ibu yang rajin posyandu saat ngobrol di warung kopi sambil menunggu anaknya pulang sekolah. Tio, seorang guru SD honorer yang selalu ramah, sedang menikmati hidup idealisnya sambil sesekali memesan alat belajar melalui GoMart untuk keperluan mengajar. Dikenal sebagai sosok yang mempunyai hati tulus, tapi di dalam diam, Tio pun memiliki rahasia yang disembunyikannya rapat-rapat. Berulang kali, Tio masih juga bertemu dengan mantan pacarnya. Semua ini dilakukan di belakang tunangannya, Siska. Siska, seorang desainer grafis yang kreatif dan sensitif, sibuk dengan pekerjaannya freelance-nya yang lumayan terkenal di Instagram. Namun, di balik keceriaannya, Siska juga terjebak dalam dilema keuangan keluarganya yang menuntunnya untuk terus membantu adik kandungnya yang terjerat hutang. Ancaman datang menggerogoti ketika Pak Aditya, si manajer bank yang selalu bersikap kalem dan berhati-hati, tiba-tiba menerima tawaran kerja di Singapura. Dia memikirkan rencana untuk mengajak keluarganya pindah tanpa sepengetahuan sang istri. Tentu rencana ini bisa menghempaskan seluruh hidup yang dibangun di Kampung Cibuluh yang selama ini dianggap nyaman dan sempurna. Kehidupan yang sempurna perlahan mengelupas. Bularas semakin terdesak untuk menyegerakan pernikahan Tio dan Siska demi menyelamatkan toko emasnya dari kerakusan lintah darah. Pak Aditya, dengan segala pertimbangan profesionalnya, mencoba memutuskan jalan terbaik untuk masa depan. Tio mendekati persimpangan jalan antara cinta dan pengkhianatan, sedangkan Siska menemukan dirinya di antara tekad membantu keluarga dan impian pribadi. Setiap karakter di desa ini adalah pemain dalam drama makjang yang tak terelakkan. Drama ini menjalar ke seluruh penjuru kampung, seolah hidup mereka ibarat kaca yang baru dilempar batu, meninggalkan pecahan yang mengerat jiwa setiap orang. Chapter 2, The First Crack. Suasana pagi di Kampung Cibuluh serasa berbeda sejak munculnya berita besar tentang kemungkinan kepindahan Pak Aditya ke Singapura. Sebuah bisik-bisik menyebar dari satu warung kopi ke warung lainnya, mendorong warga untuk mengaitkan potensi perpindahan itu dengan banyak persoalan yang bertumpuk di kampung. Sementara itu, di balik dinding toko emas Bularas yang megah, namun perlahan terkikis oleh hutang, Bularas sendiri sedang sibuk berargumen dengan seseorang di telepon. "Astagfirullah mas, semua sudah aku upayakan, tapi tolong kasih aku waktu lagi. Aku janji, setelah pernikahan Tio, segalanya akan beres," katanya sambil menutup telepon dengan gemetar. Tidak jauh dari toko emas itu, di sudut meja sebuah kafe kecil, Tio duduk. Dengan kedua tangan yang bertumpu di dagu, ia tampak berpikir keras. Belakangan ini, pertemuannya dengan sang mantan jadi semakin sering. "Apa ini semua keputusan benar?" gumamnya sendiri, bercampur dengan perasaan bersalah yang pelan-pelan menggerogoti hatinya. Beberapa hari kemudian, gaslighting mulai terasa oleh Siska saat ia sering menerima komentar aneh dari Bularas setiap kali berkunjung ke toko emas. "Siska, ibu sudah lihat desain terbarumu di Instagram. Cantik sekali, sayang. Tapi kapan mau serius sama si Tio? Pernikahan ini penting buat kita semua," ucap Bularas sambil tersenyum. Senyumnya yang menyimpan rahasia macam duri. Nasib baik menuntun Siska bersabar. Sebagai penyangga beban keluarga, ia harus bisa mengelola emosinya
menyembunyikan kekecewaannya sendiri agar tetap bisa fokus membantu adik kandungnya yang lagi-lagi mendapat ancaman dari pemiutang. Ketika malam tiba sambil menatap layar laptop, lamunan Siska pun terbang ke banyak arah. Apa benar aku harus ikutin semua ini? Bisikan hatinya bergaung dalam kesunyian malam. Sementara itu, di sudut lain kampung, Pak Aditya semakin dibanjiri kebingungan. Dia tahu istri dan anak-anaknya menyukai tinggal di kampung Cibulu, tetapi tawaran pekerjaan dengan pendapatan lebih besar, bahkan kesempatan pendidikan lebih baik di luar negeri terlalu menggiurkan untuk dilewatkan. Hanya saja, ia sudah mengantisipasi resistensi di rumah, begitu berita ini keluar. Hari-hari di kampung pun berlalu dengan kecepatan yang menyusahkan semuanya. Setiap orang memegang teka-teki dan misterinya masing-masing, seperti malam yang menyimpan awan gelap berisi badai. Hingga suatu sore, percakapan antara Tio dan Siska yang awalnya ringan mendadak berubah ketika Siska dengan berat hati bertanya, "Tio, kamu sekarang sering pulang malam. Kamu habis dari mana?" "Ah, biasa, atasannya guru. Banyak yang harus aku tangani," jawab Tio, menghindar dan merasa bersalah. Entah mengapa jawaban itu terasa getir di telinga Siska. Namun untuk saat ini ia memilih untuk percaya. Meski dadanya rasanya ingin meledak, hanya senyuman yang bisa ia beri. Satu persatu, setiap detail mengganggu yang selama ini belum tampak mulai bermunculan. Suasana kampung memang tampak tak berubah, tetapi di balik itu semua, api drama yang lebih besar tengah bersiap untuk menyulut masa depan setiap orang. Chapter 3. Paranoid Suspicion. Pagi itu langit terlihat cerah, tapi suasana hati Siska mirip awan mendung. Ia duduk di depan laptop, berpura-pura bekerja, padahal pikirannya melayang entah kemana. Ketika notifikasi Instagram berbunyi, terasa ada dorongan kuat untuk memeriksa, seakan dunia maya menawarkan jawaban atas semua kebingungannya. Apa ini ada hubungannya dengan Tio? Pikir Siska dengan perasaan was-was. Hatinya dak-dik-dak, seolah-olah pesan itu bisa membawa berita yang akan membuatnya berpikir ulang tentang semuanya. Belakangan, Siska merasa ada yang janggal dengan jadwal Tio. Setiap kali ia mencoba menanyakan secara langsung, respon Tio rasanya terkesasal jawab. "Itu hanya tugas ngajar," katanya enteng. Tapi Siska tahu ada sesuatu yang berbeda di mata Tio. Semakin dicoba dinafikan, semakin kacau perasaannya dibuat. Ia mulai curiga, jangan-jangan hubungan yang mereka bangun bukanlah seperti yang terlihat selama ini. Kenapa aku punya firasat buruk? Gumam Siska sambil mencoret-coret jurnalnya dengan gelisah. Meskipun sudah berbuah senyum palsu setiap kali Tio membela diri, sisanya hatinya masih terusik. "Aku perlu bukti," batinnya, membuat rencana untuk diam-diam memeriksa ponsel Tio ketika ada kesempatan. Sementara itu di rumah Pak Aditya, situasi tidak kalah tegang. Dia sedang mengukur keputusan besar yang bisa mengubah kehidupan mereka semua seperti siang mengubah malam. Selalu ada momen dalam hidup ketika semua harus digarisbawahi, dipilih dan dijalani. Kini tawaran yang datang dari Singapura itu seolah menciptakan tekanan yang kian hari kian sulit diabaikan. Dengan hati-hati seperti meniti di atas kawat tipis, ia pikirkan cara menyampaikan kabar ini kepada istri dan anak-anaknya. Hikayat kebimbangan bergulir seumpama roda yang berdesir di atas aspal, semakin cepat, semakin sukar dikendalikan. Apakah pindah akan merusak keluarga ini atau justru menyelamatkan mereka? Pertanyaan itu terus berputar dalam pikirannya hingga hadapan cermin setiap pagi. Balik lagi ke kisah Tio, dedaunan kering yang tertiup angin di halaman sekolah seperti menggambarkan suasana batinnya. Menaruh ponsel dalam saku, berharap tidak ada pesan dari masa lalu yang terungkap tanpa sengaja. Tapi semakin dia menyembunyikan hubungan dengan sang mantan, semakin kuat rasa bersalah menghantui. Semua ini bukan salahku saja. Ini adalah gabungan dari pilihan yang salah dan keadaan. Tio mencoba membenarkan sikapnya dalam hati. Tetapi satu hal yang tidak bisa ditepis. Drama yang sudah diinstal lama dalam hidupnya siap meledak katulistiwa. Detik demi detik terasa seperti detak jantung yang berpacu dengan bom waktu. Sementara sore itu, di toko emas Bularas, hal gaib yang kembali terinjak memberi tanda bahwa rahasia lain mungkin akan menggulung pria dalam kehidupannya. Terlepas dari tampak sempurna toko, hati Bularas tak pernah sebirunya permata yang ia jual. Plan pernikahan Siska dan Tio perlahan-lahan tercium seperti abu yang berkumpul ke mata angin. Apakah rahasia ini pada akhirnya akan terbongkar, atau semua akan melihat lebih dalam kepada siapa sejatinya Siska? Di luar dugaan, segala sesuatunya bisa berubah dari ketidakstabilan dan pandangan hidup yang berbeda.
Drama yang tak pernah terlihat, ujungnya kini siap mengungkap setiap nama dan kehidupan dalam satu gerakan, menghipnotis semua yang terlibat untuk keluaran persembunyian masing-masing. The Investigation. Malam pekat menyelimuti kampung Cibulu. Namun bagi beberapa orang, waktu ini justru merupakan momen paling sibuk. Di antara mereka adalah Wira, seorang teman sekampung Tio yang diam-diam diminta Bularas untuk memata-matai calon menantunya itu. Dari tepi jalan dekat sekolah tempat Tio mengajar, Wira menunggu dengan sepeda motor setianya, sesekali mengamati layar ponselnya. Gue sendiri nggak ngerti kenapa ini harus dilakuin, tapi yang namanya uang siapa sih yang nolak? Gumamnya dalam hati sambil memeriksa riwayat telepon Tio yang diduplikatkan ke ponselnya secara misterius. Dugaan Bularas tentang hubungan gelap Tio sepertinya bukan isapan jempol belaka. Wira menggigit bibirnya, teringat pesan instan dari nomor tak dikenal beberapa hari lalu, menawarkan imbalan menarik untuk informasi detail tentang gerak-gerik Tio. Di era ketika segala hal bisa dibeli, rahasia pun tak ada bedanya, pikir Wira. Beberapa meter dari situ, sebuah mobil berhenti di depan rumah Siska. Pak Aditya, dengan wajah penuh pertimbangan, melangkah keluar. Malam ini, ia sengaja mengunjungi Siska untuk mencari informasi tentang Tio, berharap dapat bahan bargaining untuk percakapannya yang belum terlaksana dengan istrinya tentang rencana besar hijrah ke Singapura. Siska, boleh kita bicara sebentar? Ini tentang Tio dan masa depan. Saya ada informasi penting, kata Pak Aditya dengan suara serak menggantung, menyembunyikan petir informasi yang ia bawa malam itu. Sementara itu, di sudut lain kampung, Bularas tengah duduk di ruang tamunya yang penuh hiasan emas. Sebaris pesan dari Wira sudah diterima. Wira mengabarkan kemungkinan lokasi pertemuan Tio dan sang mantan. Dibaca dan direnungkan, Bularas mencoba memutuskan langkah selanjutnya. Otak bisnisnya hampir menghitung taktik secepat memadankan emas di timbangan. Tak disangka, Siska yang selama ini terkurung menikmati waktu sunyi di ruang kerjanya mendapati dirinya jadi target dalam permainan ini. Merasa tercekam, ia menghubungi Tio malam itu. Suaranya memohon, namun tak mendapatkan jawaban yang diinginkan. Kewaspadaannya semakin meningkat saat mengetahui bahwa semua orang tampaknya tahu lebih banyak tentang hidupnya ketimbang dirinya sendiri. Di sisi lain, Tio yang menerima panggilan Siska memilih untuk mengakhirinya lebih cepat. Sejatinya tengah mengikuti mantan pacarnya yang mengendarai mobil. Tio merasa bersalah, namun rasa penasarannya lebih besar. Harusnya ini solusi terbaik, Siska nggak perlu tahu soal ini, gumamnya dalam hati. Apa yang tidak diketahui Tio adalah pergerakan samar-samar fotografer bayaran Bularas yang berhasil mencatat momen pertemuan Tio dengan wanita lain. Sekali foto tersebar, sosoknya bakal jadi obrolan hangat satu kampung, seperti abu yang tak sengaja terhirup. Kisah ini semakin rumit saat malam semakin larut. Semua yang tersembunyi mulai merambah seperti akar yang mencari matahari di tanah. Percaya atau tidak, semua sedang mencari jalan untuk terbuka. Setiap detik adalah drama. Setiap rahasia adalah tragedi yang sedang menunggu untuk terungkap. Chapter Vim, False Relief. Pagi menjelang dengan perlahan, membawa angin sejuk yang menyemilir di kampung Cibulu. Ini hari di mana segala misteri tampak menenangkan, seperti hujan yang menghapus gersangnya tanah. Namun di balik ketenangan ini, tersembunyi kebohongan yang masih berkeliaran, menanti momen tepat untuk meledak. Siska terbangun dari tidurnya yang tidak nyenyak. Pikiran-pikiran yang mengacaukan mencari jalan keluar dari benaknya, namun ia mencoba menenangkan diri sambil meracik secangkir kopi panas di dapur mungilnya. Hari ini harus lebih baik, bisiknya palingkan. Tangannya meraih ponsel, melihat kalender, mengingat dirinya sendiri untuk menyerahkan desain terbaru kepada klien. Ini bisa jadi kesan baru, yakinnya pada diri sendiri seperti janjian pagi ini bakal berbeda. Di sisi lain kampung, Tio merasa lega untuk pertama kalinya sejak seminggu terakhir. Ia yakin bahwa hubungannya yang rumit dengan Siska dan mantan kekasihnya kini bisa ia tangani tanpa melukai siapapun. Ia melangkah masuk ke sekolah tempat ia mengajar dengan langkah ringan, seakan dunia kembali berpihak padanya. Hari ini murid-murid pasti senang sama presentasi baru ini, tebaknya seraya menyiapkan poster edukasi yang sudah dipesan kemarin lewat GoMart. Sementara itu, di rumahnya yang megah, Bularas menyisipkan waktu untuk duduk tenang di teras belakang rumah sembari mengaduk-aduk kopi. Tatapannya pagi itu dilembutkan oleh kehijauan yang ditawarkan oleh hutan cifor. Ia menghela nafas lega setelah merenung panjang,
Otaknya sejenak bebas dari rencana-rencana megah yang selama ini menyelimutinya. Mungkin sudah saatnya aku mengurangi tekanan pada Tio dan Siska. Mereka harus bahagia dengan cara mereka sendiri, pikirnya, meski terdengar masih enggan menerima kenyataan bahwa segalanya tak harus berjalan sesuai rencananya. Pak Aditya juga merasakan kegembiraan tersendiri. Di mejanya di bank, ia menatap tiket penerbangan ke Singapura yang baru ia cetak, sembari menimbang apakah keputusan ini adalah yang terbaik untuk keluarganya. Namun, ia yakin setelah obrolan dengan Siska kemarin, ia punya kartu yang cukup kuat di pelatihannya. Waktu yang tepat baru akan tiba, tapi ku harus sabar dan bijak, gumamnya kredibel. Tapi seperti layaknya perhiasan yang terlihat menawan dari kejauhan, mendekatkan diri akan mengungkapkan setiap goresan dan cacat dari berbagai peristiwa yang telah lalu. Kelegaan itu seakan menjadi istirahat sementara sebelum badai yang lebih besar. Sebab kebenaran tidak kalah cerdiknya. Beberapa jam kemudian, kepercayaan pada rasa aman itu mulai terancam saat tersebar foto-foto kompromi. Satu persatu penduduk desa mulai mengirim pesan WhatsApp, meminta kebenaran dari Siska dan Tio. Kebohongan yang Bularas sembunyikan seiring waktu, siap terungkap seolah samudra membuka rahasia pada gelombang yang tepat. Kemungkinan baru colokan pagi yang tenang itu tiba-tiba menjadi jurong-jurong kebenaran yang segera merebah. Cibuluh hanya diam menunggu, bagai kebohongan menyapa kebenaran di perbatasan waktu, tak pernah diduga sebelumnya. Chapter 6, The Smoking Gun. Di sudut kampung yang tidak pernah benar-benar diam, hari ini suasananya berubah menjadi hiruk-pikuk emosional. Pesan-pesan berisi foto-foto itu menghantui percakapan warga. Mertua Bularas yang terhormat ternyata punya rahasia berduri yang mengguncang sisi kampung. Siska, calon menantunya, langsung menjadi sasaran desas-desus yang berdampak ke seluruh keluarga, seperti rahasia kecil di dalam cangkang yang tiba-tiba patah, menyebabkan tangisan dan kemarahan yang tak dapat terkendali. Siska duduk terpukul di kamar tidurnya yang sempit. Jendela berbukti goresan lilitan cerita lama yang kini terkuak. Di sela-sela ruang dapur yang penuh pernak-pernik kenangan, telepon genggamnya seakan menjadi pengatur jarak antara dia dan perasaan dunia sekitar. Pesan-pesan dari penduduk kampung berkelebatan bahkan sebelum sempat membuka layar utama. Apa yang sudah dia tutup rapat kini tumpah. "Sis, kamu mau jelasin dulu nggak ini tuh gimana?" Terdengar suara Tio di arah belakang pintu. Suaranya cempreng menggantung emosi. Siska terdiam, mencoba menelan kenyataan pahit bahwa hubungan diam-diam Tio dengan mantan pacarnya kini jadi konsumsi publik. Di sisi lain, Pak Aditya pun tak kalah gelisah. Bukan karena foto-foto itu, tapi karena saatnya untuk mengungkapkan kartu as yang sudah ia simpan rapat saat menyadari bahwa Siska punya hubungan rahasia dengan Tio. Bayangan pindah ke Singapura menjadi samar, ia harus memikirkan langkah logis untuk meminimalisir kerusakan yang sudah terjadi. Namun, paling terpukul adalah Bularas yang sore itu berada di pasar. Toko emasnya hari ini tak sekinclong biasanya. Tatapan para pengunjung bak kilatan-kilat menyambar, seolah mencoba menembus tembok rahasia yang melindungi selama ini. Tekanan darahnya seperti naik, dan ia membatin apakah keputusan kuatnya terlalu berlebihan hingga mencekik kebahagiaan anaknya sendiri. "Anak-anak seharusnya bisa tentuin jalan mereka sendiri, Bu." Suara Lina, sahabat lamanya, tiba-tiba menggema di kepala Bularas. Tidak ada lagi yang bisa ia tutupi. Perdebatan antara hati dan pikiran membuat tubuhnya terasa berat untuk berdiri tegak. Kenyataan bahwa Siska adalah anaknya yang sebenarnya, hasil pertukaran saat perselingkuhan masa lalu, jadi pemicu ketegangan terselubung yang siap meledak. Dan foto-foto itu menjadi pemantik. Seluruh desa menjadi saksi kegagalan Bularas dalam mengendalikan skenario hidup orang terdekatnya. Masalah yang dianggapnya remeh, kebohongan mendalam dan pengkhianatan tersembunyi menari-nari dalam pikiran. Akankah kebenaran akhirnya hadir sebagai jawaban? Ataukah semakin menambah kesedihan tidak berkesudahan? Semakin sore, langit Cibuluh berubah jingga, memisahkan hari dari malam, namun mengikat semua dalam lingkaran perasaan yang berkecamuk tak menentu. Pintu telah terbuka bagi semua kebenaran, dan yang tertinggal adalah keputusan apa akan menghadapi suara-suara tanpa rasa takut atau tenggelam dalam laut sakit dan kecewa. Chapter 3. The Twisted Reality. Malam itu, langit kampung Cibuluh menggantung berat dengan kilat yang meliuk menghiasi cakrawala. Di tengah suasana kampung yang dihanyutkan oleh bisikan rahasia dan rumor, Siska duduk terpaku di teras rumahnya.
Perutnya berkecamuk seperti ada ribuan kupu-kupu yang terperangkap tanpa ujung. Di dalam rumah, suara-suara kecil gaduh antara Pak Aditya dan Bu Laras mulai terdengar. Setidaknya, kita perlu bicara tentang ini dengan jujur. Ujar Pak Aditya dengan nada yang mencoba menenangkan. Jujur? Setelah semua yang terjadi, kita sudah terjebak terlalu jauh, Pak. Timpal Bu Laras dengan sinis. Sambil menggigit bibirnya untuk menahan air mata jatuh, Siska menghela napas panjang. Kenyataan bahwa ia selama ini hidup dalam kebohongan mulai menghantui. Bayangan foto Tio bersama mantan pacarnya bukanlah hal yang paling membebaninya, melainkan kenyataan pahit yang baru saja disadarinya. Dia bukanlah anak kandung Bu Laras dan Pak Aditya. Dia hanyalah pion dari permainan masa lalu yang dirajut dengan rapat. Kehidupan Siska seakan diputar ulang. Ingatan masa kecilnya yang penuh tanda tanya, perhatian berlebih Bu Laras yang selalu terkesan ganjil, pencarian makna dalam setiap interaksi yang pernah dilalui. Bu, kenapa waktu itu kita harus tukar bayi? Apa segalanya cuma untuk menutupi aib? Suara Siska menyelinap masuk ke dalam percakapan yang telah memanas di ruang tamu. Bu Laras tertegun, matanya menerawang ingatan kelam yang sudah lama dikubur. Siska, kalau saja kamu tahu betapa rumitnya situasi saat itu. Semua ini bukan tentang menutupi aib, tapi tentang menyelamatkan semuanya dari kehancuran lebih besar. Jawab Bu Laras sambil terisak. Pak Aditya menunduk, menyesali setiap keputusan impulsif di masa lalu. Ia tahu, waktunya menghadapi semua ini sudah datang. Siska, kamu harus tahu bahwa Bu Laras dulu terjebak dalam cinta terlarang yang tak bisa dihindari. Dan kamu ditukar karena alasan egois orang dewasa yang tak pernah seharusnya menyentuh hidup anak-anak. Jawabnya dengan hati-hati. Siska membisu, mencoba mencerna setiap kata yang baru saja dilontarkan. Lalu kalau begitu, siapa orang tua kandungku sebenarnya? Tanyanya lagi. Suara dalam suaranya tampak putus asa. Keluarga yang pernah kami janjikan akan kamu temui, ucap Bu Laras dengan suara serak, adalah mereka yang sebenarnya. Tapi kamu harus tahu bahwa aku mencintaimu, bukan sebagai titipan, tapi sebagai anakku sendiri sejak pertama kali melihatmu. Rasa sakit dalam hati Siska semakin dalam, namun seiring berjalannya waktu, ia mulai melihat pilihan lain. Mungkin kebenaran ini adalah awal baru, sekaligus menjawab setiap tanda tanya. Di luar sana, suara riuh warga kampung mulai terdengar samar-samar dari kejauhan. Gosip yang berhembus kencang memenuhi udara. Namun, semua itu seakan mengecil dibandingkan beban emosi yang baru saja terangkat dari pundaknya. Tio, di tempatnya juga bergulat dengan kenyataan yang tiba-tiba berubah menjadi lebih dari sekedar hubungan terlarang. Dengan kariernya yang terancam dan hubungannya yang diambang kehancuran, jalan apa yang harus dilaluinya menjadi tanda tanya. Pak Aditya tetap dalam dilema antara pindah ke Singapura atau menghadapi permasalahan yang ada. Dalam benaknya, semua ini bisa menjadi kehancuran atau kesempatan untuk memulai segalanya dari awal, tanpa rahasia, tanpa kebohongan. Tiba-tiba, kaleng katalis ini jatuh dan mulai berputar lebih cepat dari yang bisa dibayangkan siapapun. Bu Laras memalingkan pandangannya dari kerumunan warga yang akhirnya tercerai-berai di pasar. Kembali ke rumah yang kini harus dihadapinya dengan tekad dan keberanian. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut untuk kehilangan lebih dari sekedar uang, tetapi keluarga yang tak ternilai. The Silent Fury. Di dalam rumah yang semakin terasa sempit, Siska duduk di tepi tempat tidurnya. Matanya menatap kosong ke arah dinding yang tak berdosa. Beribu pertanyaan berkecamuk di kepalanya. Apa yang selama ini ia miliki bukanlah kehidupan yang sesungguhnya. Tapi malam ini ia berpura-pura seolah apa yang baru saja ia ketahui bukanlah kenyataan. Dengan napas berat ia mengeluarkan ponselnya, mencari Tio di daftar kontaknya. Jemarinya berhenti, enggan menekan tombol panggil. Perasaan campur aduk antara ingin tahu dan takut akan jawaban membuatnya ragu. Di sisi lain, Tio juga sedang berada di rumahnya mengambil langkah kecil dan bolak-balik saat kesepian mendadak menyergapnya. Sis, suara Tio terdengar dari belakang punggungnya. Dia bahkan tidak menyadari sosok Tio yang sudah berdiri di ambang pintu kamar. Siska menoleh perlahan, tatapannya dingin merasakan badai yang tak berwujud di dalam diri Siska. Aku mau tahu kenapa kamu bilang semua ini ke aku sekarang? Tanya Siska, suaranya datar, nyaris tanpa emosi. Sambil menyilangkan tangan di dada, ia berusaha menutupi gemuruh di dalamnya, mencoba menguprah peran sakit itu menjadi ketenangan semampunya. Aku pikir kamu berhak tahu, Sis, jawab Tio gemetar. Aku nggak bisa terus-terusan nutupin semua ini dari kamu.
By the way, aku juga dalam posisi sulit, kamu tahu. Siska mengangkat alisnya, tidak sepenuhnya puas, namun tidak pula merasa berhak menyalahkan. Begitu banyak kekecewaan yang terpendam. Dan Pak Aditya, apa dia tahu semua ini juga? Pertanyaan Siska lalu dibiarkan melayang ke arah Tio, dengan tatapan mematikan yang meredakan suara di belakang. Tio menunduk sejenak sebelum berkata lirih, dia tahu. Semua orang akhirnya tahu. Dia mengiringi pembicaraan mereka untuk beberapa detik. Setetes air mengalir dari matanya, cepat ditepuk oleh Siska dengan jemari yang gemetar. Gini, aku nggak bisa ngehadepin ini sendiri. Semua ini terlalu kacau, dan aku nggak tahu harus ngapain lagi sekarang. Di tengah percakapan yang menjepit hati itu, Bularas masuk dengan langkah berat. Tergesa masuk, meski tatapan matanya lembut, ada sesuatu di sana yang tak terucap. Ia mendekat, menggapai tangan Siska. Nah, aku tahu semua terasa begitu berat saat ini, tapi percayalah, kamu adalah bagian dari keluarga ini. Sekali lagi, Siska merasa ada banyak yang ingin ia ungkapkan, tapi hanya keberaniannya yang mempertemukannya dengan kenyataan itu. Siska menahan segala macam perasaan menyiksa yang selama ini tertumpuk di dalam hatinya, mencoba bertahan pada sisa-sisa ego yang sekarat. Sementara itu, Pak Aditya duduk di ruangannya sendiri, di sebuah kantor yang mulai terasa tidak nyaman. Lembar demi lembar tawaran kerja dari Singapura diletaknya begitu saja di sudut meja kerja. Ia mencoba tidak peduli, tapi pikirannya tidak bisa berhenti. Memikirkan jika mesti ia tinggal dan meninggalkan segalanya atau menghadapi kekacauan ini dengan berani. Malam semakin larut, Bularas menutup pintu kamar Siska, membiarkannya melarut dalam pikiran dan air mata. Kesenyapan malam menemani Siska, mengajarkannya satu hal, bahwa seringkali kemarahan dalam diam lebih menyiksa daripada kekacauan yang lampau. Chapter 9. The Explosion, Kampung Cibuluh pagi itu tidak seperti biasanya. Di rumah Bularas, hawa panas memenuhi udara bukan karena matahari yang baru terbit, melainkan karena suasana tegang yang tak terelakkan. Tio duduk di ruang tengah, matanya merah lantaran semalaman tidak tidur. Di depannya, Bularas dan Pak Aditya duduk memandanginya tajam. Apa maksudmu kamu mau mengakhiri semua ini, Tio? Bularas bertanya dengan nada yang nyaris menuntut. Pandangannya tak lepas mengamati Tio yang gugup. Tio menarik napas panjang. Aku nggak bisa, Bu. Semua ini terlalu berat buat aku. Aku nggak boleh dilanjutkan. Suara Tio bergetar, ketidakpastian dan ketakutan menggantung di udara. Tapi kamu sayang Siska. Kamu harus bertanggung jawab, Bularas menekankan. Suara kerasnya menggema di seantero rumah. Pak Aditya yang selama ini lebih banyak diam, akhirnya angkat bicara. Tio, apakah ini soal hubunganmu dengan mantanmu? Aku sudah tahu sejak lama, dan aku bahkan tahu lebih dari itu. Keterkejutan melintas wajah Tio. Ia memandang ke arah Pak Aditya dengan bingung, seolah mencari jawaban yang ia sendiri sulit mencernanya. Enggak, bukan begitu, bantah Tio dengan suara yang samar. Tapi sebelum kata-katanya tuntas, Siska masuk ke dalam ruangan. Wajahnya tampak letih, mata masih sembab. Aku sudah muak dengan drama ini, Siska berkata tajam, melirik Tio sambil menggenggam jemarinya dengan kuat. Tapi ini adalah keluarga, Bularas mereda suara. Apapun yang terjadi, kita saling memiliki. Seandainya aku sepenuhnya tahu apa yang terjadi sejak awal, Siska terdengar pahit, matanya menyelidik tajam menembus Bularas. Bu, mungkin keputusan ini tidak akan pernah diambil. Seketika, Bularas menarik napas dalam. Bibirnya bergetar sebelum akhirnya berbisik. Aku juga dulu pernah melakukan kesalahan yang lebih besar. Maafkan ibumu ini. Apa maksudnya, Bu? Siska merangkum wajah Bularas dengan tatapannya. Perlahan, Bularas menjelaskan betapa Siska adalah bagian dari masa lalunya yang tersembunyi. Kisah lama tentang penukaran bayi dan pengkhianatan yang terpendam muncul ke permukaan, mencengkram ruang dengan keheningan mencekam. Ruangan itu sesaat seperti tak berpenghuni. Semua mata menatap pada satu titik, dalam kekagetan campur aduk dengan emosi yang menderu deras. Hal ini lebih besar dari sekadar drama keluarga biasa. Aku nggak mau hubungan kita seperti ini. Siska melembut, air matanya menggenang lagi. Tapi dalam hatinya, dia tahu inilah titik balik dari pergulatan panjang hidupnya. Apalah kita selanjutnya? Tinggal diam atau melanjutkan semua ini? Tantang Pak Aditya, mencoba mengembalikan suasana dengan kelogisan. Aku akan ke Singapura, Pak Aditya akhirnya mengungkapkan, dan biarkan keputusan ini menjadi masa depan kita. Lingkaran diskusi itu berakhir, meninggalkan banyak hati yang patah dan harapan yang harus dibangun ulang.
Semua menyadari bahwa keberanian bukan hanya milik mereka yang membuat keputusan besar, tetapi juga milik mereka yang mampu menerima kenyataan dan bergerak maju meskipun dalam bayangan kebingungan dan rasa sakit. The counter-attack. Keheningan sesaat itu akhirnya pecah ketika Bularas menepuk tangannya. Suara ketidaksetujuan memenuhi ruangan. Baiklah, kalau kalian memaksa. Tapi kalian semua harus tahu satu hal, katanya. Nada suaranya bergetar tapi tetap penuh otoritas. Tak ada yang lebih tahu urusan keluarga ini selain aku. Semua kontrak pernikahan, bisnis, hingga titipan-titipan rahasia kalian ada di tanganku. Jadi pikirkan baik-baik sebelum kalian membuat keputusan bodoh yang hanya akan menghancurkan semua. Bularas menekankan setiap katanya, seolah menggenggam kendali penuh dalam satu genggaman. Tapi Bu, kita sudah terlalu jauh terjebak dalam sandiwara ini, sahut Tio, suaranya syarat dengan keputusasaan. Dia mencoba mengimbangi tekanan udara yang dirasakan dari tatapan tajam calon mertuanya. Jangan bodoh, Tio. Kau tahu bahwa kariermu di sekolah itu tidak menjanjikan apapun. Tanpa pernikahan ini, kau tak punya alasan untuk bertahan di sini. Apa yang kau kejar? Cinta lamamu? Apa kau benar-benar pikir itu akan bertahan kalau rahasia kalian terungkap? Bularas menelanjangi Tio dengan kata-katanya, membuat Tio terdiam. Pak Aditya, yang sejak tadi mendengar dalam kebisuan, akhirnya angkat bicara. Apa yang kau katakan ini bisa menghancurkan lebih dari sekadar pernikahan, Laras. Jika ada yang bocor tentang hutangmu, seluruh kampung akan tahu bahwa kau bukan seperti yang mereka pikirkan. Bularas tertawa kecil. Aditya, kau tak lebih baik daripada kami yang lain. Sudah berapa lama kau sembunyikan rencana pindah ke Singapura itu? Keluargamu? Atau ini hanya alasan untuk lepas dari semua tanggung jawab di sini? Pak Aditya terdiam. Rahasianya yang selama ini dijaga rapi terbongkar oleh satu orang yang tak terduga. Ini bukan tentang itu. Ini tentang masa depan anak-anak kita, jawabnya. Meski kedengarannya seperti pembelaan kosong. Tak ada masa depan tanpa mengorbankan sesuatu. Semua orang di dalam ruangan ini sudah tahu bagaimana kelanjutannya. Bularas berdiri sambil menatap tajam Siska. Dan kau cintailah ibumu, terimalah semua ini sebagai kenyataan. Kau tak bisa terus bersembunyi di balik impianmu mengejar karier desain yang bahkan belum pasti. Rencana pernikahan ini adalah satu-satunya jalan. Hanya dengan begitu kita semua bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Siska menggigit bibirnya. Air matanya sudah lama berhenti, berganti keteguhan baru. Bu, hidupku adalah milikku. Aku hargai semua yang telah kau lakukan, tapi keputusan terbesar adalah bagaimana aku menjalani hidupku ke depannya. Bularas tersenyum senang mendengar kata-kata Siska. Baiklah, kalau itu pilihanmu. Namun ingat, ketika semua berantakan nanti, jangan berpikir bahwa ibumu tak pernah memperingatkanmu. Pertempuran kata-kata itu berakhir dengan sebuah ancaman terselubung. Bularas menunjukkan bahwa dalam sebuah permainan yang tidak seimbang, ia selalu duduk di kursi yang paling megah, dengan tali kendali di tangan. Drama ini belum berakhir, justru baru saja dimulai kembali dengan rongga-rongga baru yang harus dihadapi satu persatu. Dalam ruangan yang kini hampir kosong, satu persatu nyawa dilepas dari genggaman kecemasan, merangkak menuju masa depan yang masing-masing percaya mungkin tak sepahit hari ini. Chapter 11, Total Fallout. Langit kampung Cibulu sore itu tampak mendung, sama seperti suasana hati banyak orang yang terlibat dalam drama yang semakin rumit ini. Begitu banyak janji dan harapan, semuanya terurai menjadi debu saat rahasia demi rahasia terungkap dengan cara yang paling tidak diinginkan. Di depan toko emas Bularas, warga kampung sudah berkumpul. Orang-orang berbisik saat Bularas melangkah keluar, wajahnya memancarkan ketenangan semu. Berita tentang hutangnya yang selama ini rapi disembunyikan kini beredar di antara mereka. Sebuah pesan suara bocor dari ponsel Siska ke grup gosip kampung. Tidak ada yang tahu siapa yang awalnya menyebarkan, namun efeknya sudah tak bisa dihentikan. Ibu, ini tidak benar. Mengapa kau biarkan semuanya jadi seperti ini? Siska berdiri dengan wajah bingung, menatap ibunya yang nampak tegar namun sudah kehilangan banyak hormat dari orang-orang. Dengar, sekali kau masuk ke dalam lautan ketidakpastian ini, tidak ada jalan keluar tanpa ombak besar yang menggulung. Bularas menjawab dengan suara bergetar. Di sudut lain, Tio berada di rumahnya, dipojokkan oleh kedua orang tuanya yang menjadi tahu tentang hubungan rahasianya. Apa kau pikir demi cinta lama itu kau bisa menyeret keluarga ini ke dalam aib, kata ayahnya, amarahnya nyaris tak tertahankan. Sebuah keputusan sulit diambil,
Tio tahu dia harus menyelamatkan dirinya sendiri dari drama ini. Mungkin aku harus pergi meninggalkan semua ini. Aku pikir pindah ke luar negeri bisa jadi jawabannya. Kembali di rumahnya, Pak Aditya menghadapi ketakutan terbesar. Rencana perpindahannya sudah bocor dan kepercayaan keluarganya mulai pudar. Istrinya berdiri sambil terbakar oleh rasa dikhianati. Aku selama ini mendukungmu, Aditya, dan kau memanfaatkan kepercayaanku. Singapura, kau sudah rencana meninggalkan kami begitu saja? Tangis istrinya. Namun di momen terendahnya, Pak Aditya tahu dia harus menebus kesalahan. Dia menggenggam tangan Siska, berharap ini bisa memperbaiki hubungan dengan keluarganya yang kacau. Dengar, aku juga pernah salah dan berharap bisa diperbaiki, katanya. Suaranya bergetar penuh emosi. Mari coba buat keputusan yang kita semua inginkan, tanpa saling mengorbankan impian. Sementara itu, di taman belakang sekolah, tempat Tio sering menenangkan diri, dia menulis pesan terakhir sebelum menghilang sementara dari hidup mereka. Dia mengirimkan pesan kepada Siska. Tetaplah kuat. Semoga kita bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik. Langit semakin gelap. Drama kehidupan ini belum menemukan akhir, tetapi setiap orang di dalamnya mulai memahami bahwa untuk kembali kuat mereka harus belajar menghadapi kejatuhan total ini. Lebih dari sekadar drama mertua yang mengguncang kampung, ini adalah tentang menemukan jalan baru di antara reruntuh harapan yang terbungkus rapi dalam kebohongan mereka sendiri. Chapter 12, Resolution and Lesson. Di suatu pagi yang cerah, kampung Cibuluh mulai sedikit tenang setelah pekan-pekan yang penuh emosi. Langkah pertama dalam menghadapi kekacauan adalah membongkar semua rahasia yang tersimpan dalam diam. Di hari itu, semua orang berkumpul di rumah Bu Laraswati yang selama ini menjadi pusat dari segala polemik. Mungkin sudah saatnya kita hentikan semua sandiwara ini, ucap Bu Laraswati dengan nada yang lebih lembut, lelah karena tekanan yang telah menumpuk. Rahasianya tentang hutang besar terkuak. Dan dengan kejutan besar, Siska menunjukkan surat yang membuktikan bahwa ia adalah anak kandung Bu Laras yang selama ini hilang. Tiba-tiba, semua terasa lebih masuk akal mengapa perasaan mereka sering bertentangan. Siska, dengan mata berlinang, tidak menyangka menemukan kebenaran sedemikian rupa. Bagaimanapun, kita telah dihubungkan oleh ikatan darah, dan meski tidak sempurna, aku ingin memulai lembaran baru. Kali ini aku mau merancang desain kehidupan kita yang lebih baik, dari nol. Bu Laras menggelengkan kepalanya, berupaya untuk mengatur napas di antara rasa haru. Tidak pernah ia bayangkan drama mertua yang selama ini dianggap biasa, akhirnya berujung pada pertemuan emosional ini. Ia merangkul Siska dengan erat, berbisik kalau ini mungkin kesempatan terakhir mereka. Di kejauhan, Tio telah pergi, meninggalkan semua beban dan rasa bersalah kepada keluarga, membawa serta harapan untuk menemukan dirinya yang lebih tangguh. Dia menghilangkan jejak, berharap jika nanti kembali, itu dalam versi yang telah menemukan kedamaian. Keberangkatan Tio justru memberi ruang baru bagi Pak Aditya untuk merenungi semua tindakan yang selama ini tersembunyi. Rencana pindah ke Singapura aku batalkan, kata Pak Aditya dengan suara serak ketika bertemu istrinya di ruang tamu yang senyap. Mungkin terlalu terlambat untuk merangkai kembali kepercayaan ini, tapi aku berharap ini menjadi langkah awal perbaikan. Istrinya menatapnya, mungkin tidak sepenuhnya memaafkan, namun berusaha memahami kesalahan menjadi bagian dari hidup. Kita bisa memulai dari sini, mungkin tidak bisa secepat kilat, tapi setidaknya kita bisa bergerak maju, katanya sambil menggenggam tangan suaminya. Drama itu memang menghancurkan banyak harapan, tetapi akhirnya memberi pelajaran penting tentang kejujuran dan makna mengikhlaskan. Di akhir semuanya, setiap orang belajar menghadapi diri mereka sendiri dan merangkai masa depan yang lebih jujur. Impian yang selama ini mereka kejar dengan penuh strategi dan rahasia, akhirnya tergantikan oleh tekad untuk hidup lebih baik tanpa kebohongan. Kampung Cibuluh pun kembali ke kehidupan sehari-harinya. Dengan rasa saling memahami warga, seakan badai emosi sebelumnya memberikan kekuatan baru. Bukan hanya drama mertua, tetapi kisah perjuangan keluarga sejati. Itulah kisah hari ini dari The Race, dan subscribe it. Sampai jumpa.